Ada yang kasih tahu kepada saya, Ustadz, kasih tahu kepada muslimah-muslimah kita yang menikah dengan orang bule, jangan mudah tertawan gara-gara orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, orang Eropa. Pertanyaannya, setelah menikah Anda sanggup tanggung jawab terhadap Islamnya dia itu yang nggak pernah tahu apa-apa tentang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an adhilla aw uzal, an ajhal aw yujhal alayya. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Oman Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Insya Allah semua berada dalam lindungan Allah dan rahmat Allah serta kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa terus kepada saudara kita di Gaza yang dalam kondisi yang sangat sulit pada saat ini, sedang digempur oleh Israel. Di wilayah Rafah adalah wilayah yang sangat penuh dengan para pengungsi daripada saudara kita di Palestina di bagian utara, yang mereka semua berada hampir sekitar 1,4 juta orang Gaza itu menumpuk di daerah Rafah, dan itu yang saat ini sedang diserang oleh Israel, laknatullah alaihim. Insyaallah doa-doa kita serta bantuan yang kita kirimkan jangan pernah berhenti untuk membantu saudara kita di Gaza dengan doa dan juga dengan bantuan materi finansial yang mampu kita kirimkan semampu kita, insyaallah taala. Ini selalu terus kami ingin ingatkan. Selanjutnya adalah pada malam ini kami ingin menyambung bagian akhir daripada pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita muslimin di Amerika dan juga di Kanada. Saya akan bicara pada bagian yang kedua adalah tantangan hidup saudara kita muslimin di Amerika dan di Kanada, supaya ini berimbang kita dalam menilai melihat saudara kita di sana dari arah pandangan yang lebih dekat. Saya akan bawa pandangan lebih dekat apa yang kami rasakan dan juga apa yang mereka utarakan kepada kami. Karena saat kami pergi ke kota-kota besar di Amerika, kami jumpai saudara-saudara kita muslimin di sana. Kami juga membuat wawancara sosial begitu, menanyakan bagaimana masalah kehidupan mereka di sana. Maka sejujurnya ya, kami ingin sampaikan di sini supaya kita punya pandangan, oh begini loh ya. Supaya kita tidak nampak seakan-akan memandang negara orang lain dari sisi yang tidak realistis. Yang nanti yang ketika negara dunia saat ini terbuka secara global, kemudahan untuk kita tinggal di negeri mana saja. Bagi kawan-kawan muda, hendaklah kalian punya pandangan yang jelas dan tantangan hidup itu kalian tahu dengan baik. Pertama adalah ingin kami sampaikan, secara materi dan juga kehidupan finansial dan juga kemudahan hidup itu ada di sana. Artinya bahwa masalah pekerjaan mudah, Ustaz dapat pekerjaan di sana mudah, ya mudah dapat pekerjaan di sana. Begitu juga secara finansial, orang itu mudah mencari uang, asal dia mau cari, mudah dia akan mencari duit, ya. Bahkan orang-orang yang sebahagian pengakuan saudara kita di sana yang datang mungkin tidak secara legal sekalipun bisa tinggal di sana, itu juga bisa saja ada cara yang dipermudah sehingga mereka bisa tinggal di sana. Anak-anak mereka walaupun orang tuanya tidak legal tinggal di sana, tapi anak mereka akan diasuh dengan baik oleh negara di sana, diberikan santunan sosial dan semua kebutuhannya.
Orang yang masuk rumah sakit nggak ditanyakan siapa yang bawa, sanggup bayar, tidak. Asal namanya sudah sampai di rumah sakit perlu ditangani, akan ditangani dengan baik, walaupun orang tuanya bukan orang yang legal sekalipun, orang yang buron misalkan. Tapi kalau anaknya lahir, sakit dan yang lain, semua akan ditangani dengan baik dan anaknya diperlakukan seperti orang yang legal. Jadi ada kemudahan secara materi, secara finansial mungkin di sana bisa dibayangkan. Cuma kita bicara selaku seorang muslim ini, tantangan seorang muslim. Kita atau siapa saja yang mau tinggal di Eropa kah, begitu juga di Amerika, ini hampir sama kasus yang didapatkan ataupun pengalaman hidupnya, ya. Kita kan nggak pergi ke sana hanya semata-mata membawa atau mencari finansial, keuangan, mencari kerja, tapi kita pergi ke sana selaku seorang pribadi muslim. Ada dimensi lain selain dimensi finansial kita di sana. Nah, saya bicara dari dimensi ini, dimensi selaku seorang muslim, apa tantangan yang mereka hadapi? Ada 3 hal secara jujur yang ingin kami sampaikan, tantangan untuk menjadi muslim di sana. Ini kalau misalkan kita lihat meja kita ini ada 4 kakinya, maka untuk menjadi muslim di sana ada 3 kaki. Kalau ambruk 1 kaki, itu akan hilang keislaman kita. Akan hilang keislaman kita. Kalau hilang 2 kaki, hilang Islam, apalagi 3 kaki ini hilang. 3 hal ini penopang eksistensi Islam dan Muslim di Amerika dan di Kanada, begitu juga di Eropa as well, ya, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi saudara kita Muslim di sana, tantangan hidup mereka adalah mereka mempertahankan Islam mereka pertama mulai dari rumah, rumah yang menjaga keislaman bagi mereka dan bagi anak-anak mereka. Apa yang ingin kita sampaikan dalam masalah rumah? Apabila seorang suami, seorang istri, Islamnya tipis-tipis begitu antara tahu dan enggak, itu wassalam. Enggak akan ada agama kemudian bagi anak-anaknya. Untuk supaya menjadi muslim di Amerika, Kanada dan di Eropa yang pernah saya kunjungi juga, pertama kita pertanyakan ayah dan mak dia ini, suami dan istri ini mau mengamalkan Islam enggak? Kalau enggak, selesai. Dia akan menjadi seorang American, menjadi Amerika yang hanya kerja dan untuk cari duit dan hidup dengan budaya Amerika. Rumah. Kemudian setelah itu dalam masalah rumah juga adalah setelah menikah menjaga keharmonisan rumah tangga dengan baik demi anak mereka. Karena apa? Sebuah keluarga di Amerika akan sangat sibuk sekali dengan pekerjaan. Suami harus bekerja, istri harus bekerja. Khusus adalah bagi mereka yang memiliki income bukan high income, bukan income yang tinggi, income yang sifatnya adalah rata-rata, maka suami kerja, istri kerja, sedikit waktu di rumah dengan anak-anak. Ketika sedikit waktu di rumah dengan anak-anak, anak-anak kita akan lebih banyak bergaul dengan dunia luar. Dunia luar ada apa? Dunia luar yang ada adalah dunia Amerika. Pergaulan Amerika. Sebagaimana kita tahu apa arti adalah ketika kita katakan budaya Amerika. Maka bayangkan anak-anak itu akan terpelihara hidupnya dan imannya, Islamnya, budaya keislamannya mulai pada orang tuanya yang spend waktu, yang menjaga waktu demi pendidikan anaknya dengan pekerjaan yang sangat sibuk. Karena waktu pekerjaan sudah jelas. Nah, kecuali saya melihat ada perbedaan keluarga-keluarga muslim yang suami itu punya high income, income-nya tinggi, dia sanggup membiayai keluarganya sendiri, maka istrinya itu betul-betul tinggal di rumah, tidak bekerja di luar. Saya melihat maka anak-anak yang istrinya betul-betul memperhatikan anak di rumah, enggak kerja di luar, itu anaknya lebih dekat dengan Islam dan terdidik secara Islami dengan baik.
Ya, dan nggak semua keluarga mampu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya cerita masalah anak ini. Nah, bagi orang Amerika dan Kanada, anak itu adalah titipan negara pada keluarga. Nah, ini beda konsepnya. Seorang anak di Amerika dan di Kanada, begitu juga di Eropa, dianggap bukan anak milik orang tua, tapi dianggap adalah anak milik negara, dititipkan sama orang tua. What's that mean? Apa artinya itu? Artinya adalah ketika seorang anak lahir, negara akan membiayai anak itu. Kebutuhan anak disubsidi oleh negara, diberikan bantuan sosial. Maka seorang yang memiliki banyak anak akan banyak subsidi diberikan oleh negara. Sampai-sampai urang cik anak payah kerja tadi, je cik. Cukup kerja fikir lahir tinyak lom tirodru, lahir tinyak lom tirodru. Jadi banyak anak banyak rezeki di sana, betul. Jadi banyak anak banyak diberikan uang oleh negara, betul. Okey. Tetapi konsekuensinya negara memberikan kepada anak, tapi yang terjadi adalah apabila orang tua menyakiti anak ini atau anak protes pada orang tuanya, dia misalkan tidak nyaman di rumahnya, orang tua memarah-marahi dia, maka dia bisa menelpon polisi, polisi bisa ambil anak itu dan tidak lagi dibiarkan tinggal di rumah, ditaruh di tempat penampungan. Yang di tempat penampungan itu tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan di sana tidak ada pendidikan agama sama sekali. Bisa diambil oleh negara anak itu kalau anak itu protes terhadap orang tuanya. Maka hubungan orang tua dengan anak di sana antara yo galak orang cik. Bahasa Aceh yo galak. Roh dadut menyeruh diprotes karena di sekolah diajarkan mereka untuk bersikap berani kepada orang tua. Kalau dia sempat menelpon 911 itu telpon polisi, maka polisi akan segera datang. Kalau di miss call lebih cepat lagi. Polisi di sana kalau di miss call lebih cepat lagi datangnya karena dipikir ini masalah emergency, lebih cepat datangnya. Maka kalau orang tua marah-marah sama anak, anak merasa tidak senang sama orang tuanya, maka dia bisa dipisahkan, diambil oleh negara, tidak dibiarkan tinggal dengan orang tuanya. Maka apa yang terjadi dengan anak itu? Jadi pernah dikabarkan kepada kami, itu kan ada anak-anak kita kalau masuk angin, orang tuanya kan suka kerok, ya, suka kerok supaya keluar angin. Itu kan budaya Indonesia, ya. Kebetulan si anak ini besoknya olahraga, dia di sekolahnya di SD. Ketika dia ganti baju di tempat ganti baju di sekolah, dilihat sama kawannya, belakangnya apa? Memar. Kawannya kasih tahu kepada guru kalau dia disiksa di rumahnya. Hati-hati, kalau seandainya ada bekas siksaan atau tamparan, ada suatu hal yang aneh pada tubuh anak, kalau protes itu akan berbahaya bagi anak, itu akan diambil oleh negara. Lalu kemudian si guru kasih tahu kepada polisi kalau anak ini melihat tubuhnya di belakang, dia disiksa oleh orang tuanya. Datang polisi menginterogasi orang tua si anak ini, apa yang kamu lakukan pada anakmu ini? Kasih tahulah cerita tentang masalah kerok kalau masuk angin di Indonesia. Ujungnya ditanya sama si anak, kamu bahagia enggak, senang enggak, dan rela enggak dengan dibuat itu oleh kedua orang tuamu? Saya senang, I'm happy, ya, saya senang. Jadi enggak ada permasalahan denganmu dibuat begitu, enggak ada masalah. Masih enggak dipercaya juga, tanya sama kakaknya lagi. Kakaknya, betul enggak apa yang dikatakan sama adikmu itu? Betul. Ketika semua oke, baru polisi berangkat, dibiarkan oke. Berarti tetap anakmu di sini. Kalau si anak itu sempat bilang, saya tidak happy dengan orang tua saya, diambil anak itu, dipindahkan. Apalagi kalau anak-anak hari ini suka main game, ditahan-tahan sama orang tuanya, cari alasanlah dia macam-macam, diambil di sana, ditaruh di penampungan, udah main game dia di sana, nggak ada yang larang dia, akan gadah anak itu.
Itu sebelum umurnya 18 tahun. Ketika umur si anak 18 tahun, lain cerita lagi. Ini weh-weh orang tua, kesukaran dan ketakutan orang tua yang memiliki anak di sana. Ini rumah ini. Setelah 18 tahun, masuk kalau kita tamat SMA, budaya di sana anak-anak enggak tinggal dengan orang tuanya lagi. Tapi mereka akan tinggal di rumahnya sendiri. Kecuali si anak itu betul-betul memilih untuk tinggal bersama orang tuanya atas pilihannya sendiri. Dan itu sulit bagi seorang anak remaja Amerika, Kanada, juga Eropa yang saya tahu untuk memilih tinggal bersama orang tuanya setelah 18 tahun karena dia akan diejek oleh kawan-kawannya. 18 tahun kan masuk kuliah. Ketika dia mulai masuk kuliah, kawan-kawannya tanya, kamu tinggal di mana? Masih dengan orang tuamu? Iya, itu akan diejek. Akan diejek oleh kawan-kawannya yang lain dan sulit bagi mereka. Tapi ada orang tua yang kasih tahu kepada kami bahwa dia terpaksa menyewa flat rumah lain yang berbeda jalan dengan jalan rumah aslinya demi anaknya tinggal di situ, nginap tidur di situ, makannya di rumah. Balik makan di rumah tapi nginap di situ. Kenapa? Supaya kalau kawannya berkunjung, betul-betul dia pergi ke rumah bukan rumah orang tua dia, tapi dia betul-betul tinggal sendiri. Bayangkan budaya 18 tahun itu budaya Amerika, budaya barat, budaya barat yang bukan budaya kita. Maka sering Bapak lihat 18 plus, 18 tahun ke atas itu budaya barat. Yang seakan-akan kalau 18 tahun orang tua nggak boleh ikut campur sama urusan anak. Memang begitu yang terjadi di sana. Maka orang tua mengharap kamu nak jangan pindah rumah, tinggal bersama ayah ibu di sini seperti kita di sinilah. Anak-anak muda kita yang makaji urun-urun dari Tanjung Sino dah dapatkan anak-anak kita nyo highway yang tanya. Dumnan tingkat highway tayu ya kerja pi hai kerja cik. Galak ai tinggal rumah. Nyen kau mu kata ka 20 tahun anai weh ngurun cik ya. Nyen sabo hal syukur cik irone ya. Di sana orang tua mengharapkan anaknya tinggal bersama mereka. Jangan pindah karena apalagi umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu masa yang sangat genting bagi seorang remaja, apalagi mereka tinggal di budaya yang enggak budaya Islami. Tapi orang tua weh-weh di sana kalau anak umurnya sudah 18 tahun. Nah, kemudian ini dalam masalah rumah. Maka tantangan, saya tanya langsung salah pada beberapa orang tua di sana, bagaimana cara mendidik anak supaya mereka itu mau patuh pada orang tua. Nah, sebahagian orang tua bilang, Ustadz, di sini mendidik anak enggak sama seperti kita. Kalau di tempat kita memang seperti ada kewajiban anak patuh pada orang tua. Menyahana patuh pada orang tua durhaka. Menyaidih anak itu durhaka Ustaz. Di Amerika mereka enggak paham durhaka dan enggak merasa wajib patuh pada orang tua. Kenapa demikian? Karena program sekolah diajarkan demikian. Untuk dia hidup individualis, free, dia boleh punya pendapat sendiri yang orang tuanya harus menghargai pendapat dia. Yang dia punya keinginan sendiri yang orang tua harus menghargai keinginan dia. Walaupun bertentangan dengan orang tuanya. Itu diajarkan di sekolah begitu. Jadi trik bagaimana anak patuh sama orang tuanya di budaya Amerika ataupun budaya Barat, ini lain lagi ceritanya, cara pengajarannya beda. Nah, disinilah kelemahan orang tua di sana, khususnya kita yang berangkat dari sini, dari Indonesia misalkan pergi ke sana, bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan karakter dan juga cara berpikir orang Amerika, ini tantangan. Enggak semua orang mampu. Ada satu keluarga di sana, alhamdulillah Allah berikan izin, dia mampu mendidik anaknya dengan cara demikian. Budaya Amerika yang ada itu, cara berpikir ala Amerika, dia turuti demi untuk menguasai anaknya dan kemudian anaknya itu bisa tumbuh dengan baik. Alhamdulillah di Amerika di Seattle saya jumpai contoh adalah salah seorang anak beliau ini, Bang Adrun, anak beliau ini menjadi seorang imam muda Amerika. Namanya Muhammad Sharif.
imam muda di Amerika, hafidz Quran dan juga menjadi penceramah kemana-mana di Amerika. Umurnya masih 25 tahun. Beliau didik dengan baik di budaya Amerika yang sangat rumit dan kompleks. Anaknya sangat patuh kepada kedua orang tua, cerdas, tapi dia dan seorang muslim yang sangat bangga dengan keislamannya, dan jadi imam lagi dan khatib, berceramah kemana-mana, mengisi seminar Islam kemana-mana. Itu asli lahir di Amerika, ibunya orang Amerika juga, cuma ayahnya orang Aceh. Ya, berhasil dididik. Kenapa? Budaya kemampuannya dalam mendidik anak. Enggak semua orang mampu seperti itu. Itu tantangan di rumah bagi seorang muslim. Nah, kemudian tantangan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah masjid. Untuk menjaga Islam kita di sana, itu yang kedua adalah rukun yang paling penting adalah masjid. Islam bagi sebuah keluarga dijaga oleh ayah dan ibu atau suami dan istri di rumah. Setelah itu di luar, benteng yang kedua adalah masjid. Hampir-hampir boleh kami katakan orang di sana yang gak dekat dengan masjid, Islamnya hilang. Hampir bisa kami katakan demikian. Yang hanato dengan masjid tinggal di Amerika, di Kanada, di Barat, nyan hampir-hampir Islam karab gada. Nggak tahu kita beda dia dengan orang tempatan itu yang non muslim. Betul-betul masjid itu menjadi penjaga keislaman seseorang di sana. Maka fungsi masjid di sana banyak. Bukan cuma untuk ibadah saja, tapi di sana adalah tempat untuk masalah politik itu masalah perpolitikan juga dibicarakan di masjid. Partai mana yang akan kita pilih ke depan, siapa yang akan kita usung ke depan, ada isu masalah politik di luar, bagaimana kita semua bersikap, itu diselesaikan di masjid antara umat Islam. Kemudian juga masalah budaya juga, orang-orang yang ingin masuk Islam, mereka akan datang ke masjid melihat bagaimana orang muslim itu, Islam itu seperti apa. Mereka masuk ke dalam masjid seperti apa, berwudu dulu, membersihkan diri, kemudian menutup auratnya dengan baik, wangi masjidnya, bersih masjidnya, hening ketika mereka sedang sholat. Itu mereka melihat, dan setiap saat selalu datang orang-orang non-muslim datang melihat Islam seperti apa. Maka masjid menjadi representasi Islam, wujud daripada miniatur Islam di Barat. Maka penting sekali wujud masjid itu menjadi pusat dakwah bagi orang Islam di sana, dan pusat iman, menjaga iman bagi orang-orang muslimin di sana. Bahkan orang-orang yang dekat dengan masjid, mereka memiliki tempat kuburan yang jelas. Sedangkan mereka yang gak dekat dengan masjid, wallahu alam kuburannya di mana. Kenapa Ustaz? Masjid itu memiliki jamaah-jamaah khusus, jamaah-jamaah tetap yang memang selalu datang ke tempat itu, sudah membentuk sebuah komunitas. Nanti masjid membeli kuburan. Kuburan yang akan dibeli itu nantinya jamaah-jamaah yang memang jamaah masjid yang sering ke tempat ini, mereka booking, saya kalau mati nanti dikuburkan di tanah ini. Tapi mereka yang gak dekat dengan masjid, gak ketahuan nanti siapa yang tanggung jawab kalau dia meninggal tiba-tiba. Siapa yang mengkafankannya, siapa yang mensolatkannya, kemudian siapa yang akan mengebumikannya, di tanah mana, karena tanah harus beli di sana. Tapi ada di sana masjid-masjid yang punya kemampuan untuk membeli tanah tanpa harus mengumpulkan uang dari satu-satu orang. Tapi nggak semua masjid punya tanah tempat kuburan umum seperti itu. Semua booking masing-masing. Tanya misalnya jamaah 500 orang. Udah, kita 500 orang beli kuburan masing-masing melalui masjid, baru diberikan oleh negara. Maka kalau nggak dekat dengan masjid di sana, hidup secara Islam hari-hari tidak ketahuan, meninggal pun nggak tahu seperti apa dia akan terjadi. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, maka tubuh itu di Amerika akan dibakar. Karena tubuh mayat yang nggak ada yang mau urus itu akan dibakar, karena biaya pembakaran lebih murah daripada penguburan. Karena akan dilihat ini kosnya mana lebih ini, ya, yang lebih rendah kosnya, udah itu yang akan dibuat, akan dibakar. Nauzubillahi min zalik. Maka masjid di sana
Maka kalau misalkan punya saudara di sana, maaf ini, saya kasih tahu sebuah rahasia yang saya dapatkan. Tanya di sana, nato ke masjid donena. Masjid toh yang kayak beja. Siapa kawan-kawan di masjid? Sebutkan 1-2 kawan di masjid. Siapa? Punya dijawab masjidnya kayak beja. Kemudian nangon donen toina depa bawa insyaallah Islam mai matanya. Gua kena matang gudip lagi drone. Tapi kalau seandainya dia enggak bisa jawab, siapa kawan di masjid? Imam di masjid itu siapa? Hati-hati, sang hana wali wajah ke. Dan enggak ketahuan Islamnya akan seperti apa. Itu kunci. Masjid menjadi kunci keislaman seseorang di Amerika itu. Ya. Ataupun di Kanada dan mungkin juga di apa namanya di Eropa secara umum. Nah, kemudian setelah itu sekolah, ya, rukun yang ketiga daripada Islam seseorang akan tetap menjadi Muslim di sana adalah sekolah. Sekolah seperti apa? Ini tantangan besar bagi Muslimin yang tinggal di sana. Sekolah. Gimana Ustaz? Biaya bagi anak-anak kita sekolah di sana ditanggung sama negara di public school. Public school yaitu sekolah negeri itu semua free dan tempatnya nyaman, sangat menyenangkan bagi anak-anak. Jadi ada tempat olahraganya, ada tempat mainnya, ada tempat semua yang menyenangkan bagi anak-anak disediakan. Enggak seperti sekolah kita yang namanya SD misalnya, pokoknya kalau sudah ada gedung, ada kelas, walaupun nggak ada halaman, jadilah sekolah itu. Itu sekolah negeri loh. Kalau di sana sekolah negeri rukunnya harus cukup. Tempat parkirnya ada, kemudian tempat bermain anak-anak harus cukup, kemudian gedungnya harus cukup. Hana istilahnya dempet-dempet. Karena negeri mampu untuk membeli tanah, begini spek sekolah harus dibuat demi anak-anak. Nya bagi tanya oleh dong, halaman depan main hana. Yang kaji ke sekolah negeri, gimana cara sekolah negeri? Tempat main anak-anak juga tidak ada. Akhirnya namanya tamu kelas itu bi orang tahu jalan aja. Sekolah negeri sih. Ya. Di sana dijaga betul. Oke. Kemudian, enak dong Ustaz. Ya. Masalahnya pada kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah di format anak-anak untuk tidak menghargai agama. Seperti apa? Mereka diajarkan kebebasan berpikir. Mereka diajarkan bagaimana merasa, berpikir dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Kalau dia punya pikiran sendiri, itu dibangga-banggakan. Oh bagus kamu punya pikiran sendiri, walaupun nggak sama dengan orang lain, dibangga-banggakan. Ya, dan diajarkan bagaimana semua itu menghargai dia dengan pikiran dia itu sendiri. Untuk bebas dia berpikir. Nggak boleh tidak menghargai orang lain. Dari sisi nggak boleh membantah orang lain, walau seaneh apapun pikiran dia. Itu diajarkan sejak SD bagi anak-anak. Tambah lagi setelah kurikulum adalah masuknya pendidikan LGBT di Amerika dan juga di Kanada. Kanada bahkan lebih dahsyat pendidikan LGBT-nya. Nah, secara agama nampak tidak dilarang, tetapi cara berpikir dan kurikulum dirancang, mereka akan tumbuh menjadi anti agama. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk mendidik anaknya, men-screening, gebolong pola-pola pikir menghargai agama, Islam, sholat, kemudian kita punya akhlak yang berbeda, kemudian kita memiliki budaya yang berbeda, identitas yang berbeda. Kalau orang tua tidak membackup di belakang, silap ke, sibuk ngebut, habis anak laju. Tumbuh anak-anak di sekolah yang mereka di sekolah itu justru akan jauh dengan agamanya. Itu kalau sekolah publik, sekolah negeri. Akhirnya di sana saudara kita muslimin di sana membuatlah sekolah private school. Private school itu adalah sekolah swasta, sekolah Islamik. Jadi sekolah Islam yang di dalamnya mengajarkan kurikulum-kurikulum keislaman demi menjaga anak-anak tumbuh aman. Jadi orang tua hana hek fikir di sekolah diajarkan Al-Quran persis seperti sekolah Islam di tempat kita. Wah, ini solusi, betul, ini solusi. Tapi tidak semua kota ada sekolah itu. Kalaulah ada kota-kota yang ada private school yang sifatnya sekolah Islam,
maka inden itu untuk mendaftar banyak sekali. Mahalnya luar biasa. Kenapa mahal, Ustaz? Karena untuk membangun sekolah tidak mudah. Membiayai guru yang full untuk menjaga anak kita itu sangat mahal sekali di sana. Orang tua yang memiliki income ya secara umum adalah tidak tinggi di sana, kesulitan apabila punya anak dua lagi. Hai biayai. Mau masuk ke public school free, anak payah bayar, tapi anak terancam imannya. Mau anaknya aman, masukkan ke private school, tapi kadang uang tidak cukup. Kalaupun cukup uang, kadang tidak ada tempat. Kenapa? Lebih ramai orang sudah inden di belakang. Ikut kaipre, anak ada yang suatu tempat, begitu anaknya umur 2 tahun udah didaftarkan sekolah SD. Kenapa? Harus nunggu sampai beberapa tahun sebab dari pendaftarannya. Itulah kesulitan di sana kalau selaku seorang muslim. Tapi kalau mau di Amerika, pokoknya lo minta kerja, cari uang, kemudian konsumsi di sana, happy di sana, it's okay. Jadilah orang Amerika. Tapi saya membuat selaku seorang muslim ke sana, ini tantangan besar. 3 hal di dalam hidup yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Kemudian saya tambah lagi, ada tantangan di sana yang kita bersyukur ya. Pada saudara-saudara kita di sana, mereka membuat berbagai macam aksi-aksi dakwah. Dengan mereka yang tinggal siap menghadapi tantangan yang saya sampaikan tadi, itulah dakwah Islam di sana muncul. Dakwah Islam di sana ada orang yang mempopulerkan Islam di sana. Kita berhutang sama saudara-saudara kita muslimin di Amerika dan di Kanada yang mereka memperkenalkan Islam dengan budaya hidup mereka. Maka di sana boleh kita kategorikan ada 3 macam orang muslim. Orang muslim yang dia hidup di sana untuk mendakwahkan Islam. Jadi bukan cuma kerja saja, tapi dia mendakwahkan Islam. Dengan uang yang dia miliki, dia bangun sekolah, dia infak, kemudian untuk masjid, untuk infrastruktur dakwah, ada banyak. Kemudian ada juga orang yang di sana dia memang enggak berdakwah, tetapi dia mempertahankan diri selaku seorang muslim walau tidak mampu untuk berdakwah. Dan ada yang model nomor 3 adalah yang dia tidak ada merasa tanggung jawab apa-apa di sana kecuali hanya dia mencari kerja saja. Ada 3 macam model orangnya. Tapi kita bersyukur kepada 2 macam orang ini. Yang saya melihat bahwa betapa banyak mereka berjuang demi untuk Islam di sana, demi memperkenalkan Islam yang sebenarnya seperti apa di Amerika. Saya tambah lagi kemudian adalah tantangan di sana adalah tantangan masalah perkawinan. Pernikahan di sana, ada orang-orang kita yang pergi ke sana, kalau misalkan anaknya sudah berumur siap untuk menikah, orang tua merasa sulit dan susah di sana. Kenapa? Mencari pasangan muslimin sama-sama Islam sulit. Itu dirasakan oleh semua orang tua. Sulit untuk mendapatkan pasangan sama-sama Islam. Anak-anak lebih banyak punya kawan non-muslim. Untuk menikah harus mendapatkan yang muslim atau muslimah supaya terjaga Islamnya. Kadang orang tua mendapatkan anaknya itu banyak yang suka pada non-muslim, apalagi anak perempuan. Mau dia bersikeras, anak itu punya kebebasan di sana. Hanetem drone, lokutem punya dorm kawin. Dia tidak merasa ada tanggung jawab. Sebahagian orang untuk harus patuh pada orang tuanya. Itu keresahan orang tua di sana. Tapi ada alhamdulillah juga tentu anak-anak yang baik, terdidik secara Islam dengan baik, sehingga mereka patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau bukan muslim, kamu jangan menikah. Mereka siap patuh. Banyak, bukan berarti tidak ada. Tapi keresahan orang tua secara ijma', secara umum, anaknya kalau sudah umur menikah, merempok yang Islam tiro. Kesusahan itu dirasakan betul oleh orang tua di sana. Kalau kita di sini ya alhamdulillah nggak usah mikir, pokoknya cari aja yang baik. Di sana sebelum bilang yang baik, yang Islam mentong, walaupun KTP kadang susah. Asal Islam gaji cik budak masalah god hanaga untuk dah fikir. Menyertanya ini gaji dah fikir bahwa apa Islam
Mereka dah fikir Islam cik aje lah. Cuma dah yang paling good, nyan mentau. Ide si golong pegah dah yang paling good, yang Islam mentau dah ile. Bele jauh masjid. Oh, pokoknya yang Islam kah Islam? Islam. Itu saja sulit. Kemudian tantangan mereka yang menikah kawin dengan orang bule. Ini tantangan hidup di sana juga. Ada orang Indonesia menikah dengan orang, ada perempuan-perempuan di Indonesia pergi ke sana menikah, dibawa oleh suaminya orang bule. Orang bule ini datang ke sini, masuk Islam, menikah, kemudian bawa ke sana. Istrinya dibawa ke sana. Ada juga orang laki-laki dari Indonesia menikah dengan orang bule di sana. Kejadiannya saya ingin sampaikan, kedua-dua macam ini ada. Ada yang bule ini menikah dengan seorang muslimah dari Indonesia misalkan, kemudian setelah menikah Islamnya jangan tanya. Dan banyak istrinya mengeluh, Ustaz, sulit sekali ternyata menikah dengan orang bule. Kenapa sulitnya? Sulitnya adalah kalau kita nggak jaga Islam dia, udah dia selesai. Setelah menikah cuma mentang Islam, setelah itu dia adalah budaya seperti biasa. Maka kami ingin sampaikan kepada saudara-saudari muslimah dari Indonesia manapun, kalau menikah dengan seorang bule, tanggung jawab Anda tentang keislaman dia. Jadi jangan berpikir udah dapat seorang bule, wah luar biasa ganteng, kabeh cerita, iman dia saudari yang tanggung jawab. Kalau seandainya nanti nggak sanggup untuk mendidik suami dengan baik, maka anak yang lahir dari itu nanti akan lebih sulit lagi. Ada yang kasih tahu kepada saya, Ustaz, kasih tahu kepada muslimah-muslimah kita yang menikah dengan orang bule, jangan mudah tertawan gara-gara orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, orang Eropa. Pertanyaannya, setelah menikah Anda sanggup tanggung jawab terhadap Islamnya dia itu yang nggak pernah tahu apa-apa tentang Islam? Itu pengakuan mereka di sana. Tapi alhamdulillah banyak muslimah-muslimah dari Indonesia berhasil mengislamkan suaminya dengan baik, dijaga dengan baik, sampai juga anak-anaknya terjaga setelah suaminya mampu dijaga. Kalau suami nggak mampu dijaga, maka anaknya akan turun ikut seperti ayahnya. Musibah dalam hidup. Nah, jadi kedua-dua versi ini ada. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan Allah berikan ganjaran kepada muslimin kita, saudara-saudara kita di Amerika dan di Kanada yang mereka berjuang untuk keislaman mereka yang baik dan mendakwahkan Islam dengan cara yang baik pula di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.